Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan instrumen inventory tugas perkembangan atau ITP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Ajija dengan NIM 22859190019. Saya dari kelas 4B dengan program studi bimbingan dan konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu inventory tugas perkembangan atau ITP. Inventory tugas perkembangan merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu dengan alat ITP. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok, mengidentifikasikan masalah yang menghambat perkembangan, dan membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Ada 4 tahap dalam pengadministrasian ITP. Yang pertama ada tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini, konselor menyiapkan daftar hadir peserta. Konselor juga menyiapkan instrumen ITP yang akan disebarkan kepada responden. Konselor juga menentukan sasaran dalam pemberian instrumen ITP. Jadi instrumen ITP yang disiapkan harus disesuaikan dengan sasaran yang akan mengisi instrumen ITP tersebut. Di tahap perencanaan ini juga konselor membuat instruksi pelaksanaan pengisian instrumen ITP. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap awal atau tahap pembukaan. Di tahap ini konselor itu membuka sesi pertemuan dengan responden. Konselor memberikan salam dan menyapa siswa serta memperkenalkan diri. Contohnya itu seperti Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semua? Lalu selanjutnya ada tahap inti atau tahap pelaksanaan. Di sini konselor memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pengisian instrumen ITP ini, serta konselor harus bisa meyakinkan peserta didik untuk mengisi instrumen ITP dengan jujur dan sesuai dengan keadaan saat ini, agar hal ini memudahkan konselor dalam proses interpretasi data nanti, sehingga saat konselor telah melakukan interpretasi data, konselor mudah dalam menentukan layanan apa yang akan diberikan kepada responden. Lalu konselor membagikan lembar pertanyaan dan pernyataan serta lembar jawaban instrumen ITP. Contohnya seperti ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pengerjaan asesmen ITP atau inventory tugas perkembangan. ITP ini fungsinya untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat perkembangan kalian. Nah, nanti akan Ibu bagikan nih lembar pernyataan, pertanyaan, dan lembar jawaban ke kalian. Silakan kalian isi dengan jujur sesuai dengan keadaan kalian saat ini dan jangan mencontek, serta mengisinya dengan sungguh-sungguh, karena ini tidak akan mempengaruhi nilai pada mata pelajaran lain. Bahkan ini akan membantu kalian untuk mencapai tugas perkembangan yang belum kalian capai. Nah, seperti itu contohnya. Lalu selanjutnya konselor meminta responden membaca terlebih dahulu instruksi pengerjaan instrumen ITP. Di sini konselor meminta responden untuk membaca instruksi pengerjaan ITP pada kertas yang telah diberikan. Lalu konselor pun ikut membacakan instruksi dari pengerjaan instrumen ITP tersebut. Lalu selanjutnya konselor memberikan kesempatan kepada responden untuk bertanya jika terdapat hal-hal yang belum dipahami terkait instrumen ITP atau terkait pengerjaan instrumen ATP.
Lalu konselor mempersilahkan kepada responden untuk mengisi ITP. Contohnya seperti ini. Apakah anak-anak sudah paham dengan instruksi pengerjaan ITP? Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kembali ke ibu. Jika sudah dipahami, silakan kalian mengisi ITP yang telah ibu bagikan lembarnya. Lalu selanjutnya ada tahap pengelolaan dan penyampaian hasil. Di sini kita mengelola hasil dari ITP itu menggunakan software ATP atau analisis tugas perkembangan. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi ATP. Setelah muncul, kalian isi nama sekolah yang sesuai dengan nama sekolah responden kalian, misalkan SMA X. Lalu isi kelasnya, misalkan kelas berapa, misal kelas 3. Lalu untuk entry data jumlah peserta, kalian bisa klik terlebih dahulu ini. Jika kalian tidak mengklik ini, kalian tidak akan bisa untuk menginput data di bawah ini. Makanya pastikan data edit peserta ini diklik. Lalu kita isi jumlahnya sesuai dengan jumlah responden. Nah, kelompok ini bisa kita tulis misalkan kelompok IPA atau IPS. Nanti kita isi kelasnya di sini disesuaikan. Misalkan kelas 3 kita sesuaikan. Lalu nomor induk siswa kita isi, lalu namanya kita isi. Ini ada jenis kelaminnya juga kita isi. Nah, untuk yang sudah jadi, kita bisa perlihatkan contohnya seperti ini. Nah, ini jumlah yang sudah saya isi dari responden yang sebelumnya. Jumlah pesertanya di sini sebagai sampel ada 5. Terus kita isi kolom-kolomnya. Lalu kita input data-data hasil dari instrumen yang telah diisi. Di sini ada 77 butir, tidak boleh ada yang kosong, harus terisi semua. Karena jika ada yang tidak diisi, maka tidak bisa tersave di aplikasi. Lalu kalian bisa melihat analisis kelompoknya di sini. Nah, ini kuning adalah garis rata-rata dari tingkat perkembangan aspek. Yang hijau adalah rata-rata dari tugas perkembangan per aspek dari siswa di kelas tersebut. Nah, jadi ada yang di bawah rata-rata, ada juga yang di atas rata-rata. Butir apa saja yang ada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, kita bisa melihat detailnya di sini. Rata-rata dari tugas perkembangannya 4,47. Di sini kita bisa lihat yang di bawah 4,47 artinya di bawah rata-rata. Iya, jadi seperti itu. Lalu untuk melihat daftar 8 butir tertingginya ada di sini. Ini 8 butir terendah ada di sini. Ini yang akan menjadi acuan pembuatan program layanan BK. Kalian bisa lihat apa saja butir terendahnya. Nanti kalian bisa jadikan butir terendah ini awal dari program layanan BK. Ini adalah hasil limit asesmen yang siswa di sekolah tersebut butuhkan untuk menjadi acuan pembuatan program BK. Analisis individunya kalian bisa lihat di sini di analisis individu, lalu klik semua.
lalu klik nama yang ingin kalian lihat, misalkan Siva. Nah, seperti di tampilannya. Untuk garis merah adalah bagan atau hasil dari skor individu. Jika garis yang warna biru ini rata-rata per tiap individu, kuning rata-rata kelompok, hijau adalah kelompok di kelas yang bagan kelompok ini dapatkan hasilnya. Seperti ini. Lalu jika ingin kembali ke data peserta, jika kalian ingin menambahkan, tinggal klik edit data peserta. Jika kalian tidak menambahkan atau tidak mengklik edit data peserta, kalian tidak akan bisa menambahkan jumlahnya. Jika sudah pasti data tidak ingin ditambahkan kembali, klik yang sebelahnya, maka data sudah terkunci. Nah, dari sini mudah untuk men-save datanya. Lalu kalian bisa ekspor ke Excel. Di sini ada tombol save, open, atau diekspor ke Excel. Setelah selesai, di analisis data individu, kalian bisa melihat 8 butir tertinggi dan 8 butir terendahnya apa saja. Di kelompok pun sama, kalian bisa melihat 8 butir tertinggi dan 8 butir terendah dari kelompok itu untuk menjadi acuan dari pembuatan program BK. Mungkin ya seperti itu pengelolaan data daripada instrumen ITP di aplikasi ATP. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.